Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karina. Kali ini saya akan mereview sejarah sastra, yaitu Tisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Aji Prosidi. Jangan lupa ditonton teman-teman. Sastra pada dasarnya merupakan sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah sensasi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Hebi Jessin dan Penelaah Sastra Indonesia. Sejarah tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan dari sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literary studies oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama teori sastra, yang kedua sejarah sastra, dan ketiga kritik sastra. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita kenal takdir Ali Shahbana dan Armijin Kane. Sultan Ali Shahbana menulis beberapa karya lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia, tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkannya sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi. Puisi lama 1941 dan puisi baru 1946, serta kebangkitan puisi baru Indonesia 1969. Armijin Kane menulis karangan tentang sastra Indonesia tetapi dalam bahasa Belanda. Baru kemudian muncul penelaah sastra Indonesia yang mengabdikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu adalah Hebi Jessin yang bertahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai penulis sekali di Pujangan. Karya sastra Hebi Jessin yang pertama Bacaan Mulia Al-Quran, yang kedua Gema Tanah Air, Prosa dan Puisi 1651, dan yang ketiga Khairil Anwar, Pelopor Angkatan 1956. Masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu timbul pada masa sebelum perang ketika Sultan Ali Shahbana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan itu sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Khairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang Pujangga Baru, dan mempunyai ciri dan identitas yang berbeda dari pengarang Pujangga Baru, yang mereka mengatakan bahwa pengarang yang muncul perang itu sesungguhnya hanyalah lanjutan belaka, sehabis perang itu sesungguhnya hanyalah lanjutan. Pujangga Baru mereka menganggap bahwa peperangan sesudah identitas sendiri, antara lain Khairil Anwar, Situr Sitomorang, Hebi Jessin, dan lain-lainnya. Juga memberikan warna pada identitas para pengarang Pujangga Baru, Sultan Ali Shahbana, sampai pada perbandingan yang ekstrim. Hadiah-hadiah sastra. Ada hadiah tahunan yang 5 tahun sekali, yang terkenal sekali karena sudah lama dan bersifat internasional, yaitu hadiah Nobel yang diberikan setiap tahun Akademi Swedia, yang sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah susastra saja, melainkan juga kepada orang yang berjasa dalam melakukan ilmu dalam perdamaian dunia. Di negeri kita, hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat
perangsang terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah itu baru tahun 1969 ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan swasta saja. Untuk diketahui bahwa ini disertakan hadiah dan para pengenal serta tahunnya. A. Hadiah Sastra Nasional BMKN. Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya sastra yang terbaik pada terbit 1952. Para pemenang hadiah itu ialah yang pertama Jalan Tak Ada Ujung Mokhtar Lubis untuk roman, yang kedua Cerita dari Blora Pramudia Anantatur cerita untuk cerita pendek, yang ketiga Tandus S. Rukiah untuk puisi, yang keempat Awal dan Mira Utus Sutami untuk drama, yang kelima Puisi Dunia Muhammad Taslim Ali untuk terjemahan. Untuk karya yang terbit pada tahun 1953 dan 1954, badan ini tidak memberikan hadiah sastra. Yang diberi hadiah ini bukan sastranya, melainkan para pengarangnya 1955 sampai dengan 1956 yang dianggap paling berhasil dalam lapangan sastra. B. Hadiah Sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil pada tahun 1963. Antara lain dalam lapangan sastra tersebut menurut rencana akan diberikan setiap tahun. Pada rupanya tidak dapat dilaksanakan. Hadiah diberikan sekali, yaitu meliputi kegiatan tahun 1963. Hadiah diberikan kepada buku tersebut yaitu Pagar Kawat Tak Berduri, Triswo Juwono, Daerah Tak Bertuan, Toha Mukhtar, dan Orang-orang Baru dari Banten Selatan, Pramodia Anantatur. C. Hadiah Tahunan Pemerintah. Memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa. Di antara seniman yang dianggap patut mendapat hadiah termasuk para sastrawan, meskipun berian hadiah yang pertama pada 17 Agustus 1969 memberikan gambaran bahwa hadiah tersebut diberikan tanpa konsep tunggal yang menyeluruh buat masing-masing lapangan kegiatan perhatian pemerintah terhadap para seniman serta ilmuwan Indonesia merupakan permulaan yang sangat menggembirakan. D. Majalah-majalah. Kesusastraan biasanya memberikan hadiah tahunan karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Hadiah tahunan majalah bersifat sebagai perangsang bagi pengarang, tetapi secara tidak langsung memberikan kriteria tentang karya sastra menurut selera para redaktur atau juri yang diangkat dari luar. Karangan yang mendapat hadiah dianggap sebagai contoh model karya sastra yang baik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video review dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipetik intisari dari review kali ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton teman-teman. Goodbye.